Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang cerah ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Maka berkatilah hati pikiran kami Bapa, agar firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Filipi 4 ayat 4. Di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, surat Filipi ditulis oleh Paulus saat berada di dalam penjara. Tentu berada di dalam penjara di belakang kekangan jeruji besi bukanlah hal yang menyenangkan. Apalagi Paulus dipenjara bukan karena melakukan suatu pelanggaran hukum, tetapi justru oleh karena iman yang teguh, iman yang hidup kepada Kristus. Namun dalam situasi kondisi yang berat seperti itu, Rasul Paulus tetap memiliki kekuatan untuk memberikan nasihat dan pengajarannya kepada jemaat di Filipi supaya senantiasa bersukacita. Bukankah ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Coba kita bertanya sekarang kepada diri kita sendiri. Kalau kita mengalami hal seperti yang dialami oleh Paulus, mengalami kondisi yang berat, penderitaan yang berat, apakah kita masih bisa atau masih sempat untuk memikirkan orang lain? Apakah kita kehilangan sukacita ketika kita dalam kondisi yang berat, penderitaan seperti yang dialami oleh Paulus? Boro-boro memberikan pengajaran, menasihati jemaat atau orang lain, sementara kondisi kita sendiri sedang dalam penderitaan yang sangat berat misalnya. Tetapi tidak ada dalam kamus Paulus seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia tetap kuat karena senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Paulus memahami bahwa jemaat Filipi bukanlah jemaat yang sempurna. Apalagi jemaat itu adalah jemaat yang baru bertumbuh di dalam iman, kepercayaan kepada Yesus. Mereka adalah bagian dari jemaat mula-mula. Di dalam keseharian mereka menghadapi kesulitan demi kesulitan yang dapat merenggut sukacita dari hati mereka. Apa saja kesulitan-kesulitan yang dialami oleh jemaat mula-mula, yaitu menghadapi musuh dari luar. Karena pada waktu itu kekristenan itu dianggap bidah, dianggap suatu agama atau ajaran yang sesat. Para pengikut Kristus itu dikejar-kejar, dianiaya, dan kemudian dibunuh. Nah, hal itu bisa saja merenggut sukacita jemaat mula-mula. Itu persoalan yang muncul dari luar. Nah, kemudian ada perselisihan di antara anggota-anggotanya dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kalau perselisihan di antara anggota-anggotanya, yaitu adanya persepsi atau pemahaman yang berbeda tentang doktrin atau pengajaran mengenai kekristenan. Salah satunya adalah
ketika orang-orang Yahudi yang sudah menjadi pengikut Kristus itu menekankan bahwa sunat itu harus menjadi bagian yang harus dilakukan di dalam kekristenan. Tapi bagaimana dengan orang Yunani dan bangsa-bangsa lain yang tidak memberlakukan tradisi sunat di dalam keseharian hidup mereka? Nah, ini memicu juga perpecahan terjadi di antara anggota-anggota jemaat mula-mula. Belum lagi pergumulan-pergumulan mereka ketika mereka dikejar-kejar oleh orang yang antikris, karena kekristenan tadi saya sebutkan dianggap bidah pada waktu itu dan sesat. Bagaimana mereka mau bekerja? Bagaimana mereka bisa makan, mencukupi kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya? Itu pergumulan. Sehingga semua itu bisa saja membuat mereka kehilangan sukacita. Tetapi Paulus mengingatkan jemaat mula-mula, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Artinya, bersukacitalah senantiasa di dalam kondisi apapun. Bila dalam situasi yang baik dan kondisi sukses, menikmati sukacita adalah hal yang wajar. Namun bagaimana kalau dalam kondisi susah? Bagaimana jika kita sedang menghadapi persoalan? Apakah kita tetap bisa mengalami sukacita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Sukacita dipahami oleh banyak orang itu diperoleh melalui situasi dan kondisi yang menguntungkan. Jadi kita sering beranggapan bahwa ketika kita sedang dalam situasi yang menguntungkan, bahagia dan bergembira, baru itulah sukacita. Karena pemahaman ini, banyak orang menjalani hidup tidak bersukacita karena persoalan dan beratnya beban yang ditanggung. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata bersukacita atau kairo memiliki pengertian bukan sukacita yang sifatnya sementara atau karena situasi yang menyenangkan atau dalam sebuah kondisi yang sukses atau yang enak. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau itu yang menjadi ukuran sukacita, berarti sukacita itu hanya karena kita dapatkan dari luar. Sukacita didapat bukan dari luar, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi dari dalam hati yang berasal dari Tuhan. Tuhan adalah sumber sukacita sejati yang tidak terpengaruh oleh kondisi dari luar dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Karena itu pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita untuk mendapatkan sukacita? Tentu saja yang pertama-tama adalah memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan setiap hari. Karena ada banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Karena berkomunikasi dengan Tuhan itu melalui doa. Dia menjalani hidupnya setiap hari ya seperti itu, tanpa pernah bergaul karib dengan Tuhan, sehingga tidak mengenal pribadi Tuhannya, Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan sukacita adalah mensyukuri keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Keselamatan yang tidak bisa hilang karena persoalan yang kita hadapi. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, apapun penderitaan kita ringan ataupun berat,
Keselamatan itu tidak akan bisa hilang dari kita. Tuhan tetap menyediakan keselamatan itu kepada kita. Asal saja kita tetap di dalam pengharapan yang hidup dan sungguh percaya kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Walaupun dia di penjara, keselamatan tetap tersedia untuknya. Karena dia sungguh percaya. Tetapi jikalau penderitaan dan pergumulan yang kita alami membuat kita tidak lagi percaya, tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan, maka keselamatan itu sudah jauh dari kita. Tidak akan ada pada kita. Kita menempuh jalur yang berbeda dari yang dikehendaki Tuhan, maka jatuhlah kita ke dalam dosa dan kejahatan. Karena itu yang kedua adalah kita harus mensyukuri keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kita telah selamat, kita telah ditebus, kita menjadi bagian dari kerajaan Allah yang kekal. Karena itu percaya sajalah bahwa kita akan selamat. Menjalani penderitaan, kita pasti selamat, pasti menang. Adapun pergumulan tidak akan membuat kita terjatuh karena kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Pasti kita selamat. Yang ketiga adalah sampaikan seluruh pergumulan kita itu melalui doa kepada Tuhan. Saat kita mengungkapkan pergumulan melalui doa, tanpa kita sadari ada sukacita dan kekuatan yang Allah berikan mengalir kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, berdoalah senantiasa. Karena doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menyadari bahwa sukacita sejati itu berasal dari Allah. Bukan karena sesuatu yang datang dari luar. Misalnya banyak orang melakukan terapi, nontonnya, mendengarkan musik, bertamasya supaya dapat memperoleh sukacita. Tetapi sesungguhnya hatinya belum bersukacita. Untuk sementara hatinya boleh gembira. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bersukacita itu kalau kita senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan Allah di dalam Kristus bukan hanya dapat memberikan keselamatan di dalam hidup kita, tetapi Dia juga berkuasa untuk menolong hidup kita. Karena itu bersukacitalah senantiasa Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita memiliki Tuhan Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat tetap bersukacita di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan yang kami puji sembah di dalam Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang akan selalu setia menolong kami ketika kami sungguh percaya di dalam nama Tuhan dan bersyukur senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin.